Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Marilah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita menyambut ibadah kita pagi ini dengan hati yang bersuka cita dan bersyukur. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi dengan penuh semangat, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah Minggu Epifania 1 ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Introitus pada pagi hari ini kita ambil di dalam Kejadian 35 ayat yang ke-15. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Marilah kita memuji Tuhan dengan Abba Bapa. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya
kepadamu. Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami persilahkan jemaat duduk kembali. Pengakuan dan pengampunan dosa. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1
ayat 8 sampai 9. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan barulah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang tertulis pada 1 Korintus 1 ayat 9. Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kita memuji kembali dengan Kau Allah yang besar. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku.
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya pada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya kami mengajak anak-anak kita sekolah minggu untuk maju ke depan, yang akan didoakan oleh Ibu Pendeta. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sehati kita bersama-sama berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi anak-anak, pada siang hari ini kami membawa anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat di tempat ini ke hadirat-Mu. Saat ini mereka juga akan mendapat bagiannya untuk mereka mendapatkan pengajaran, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Oleh karena itu kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang terus bekerja dalam kehidupan mereka melalui Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh persiapan mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya mereka dapat menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga anak-anak ini dapat melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan kelas sekolah minggu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau ada di antara anak-anak ini yang tidak hadir bersama-sama dengan kami, ada yang sakit, ada yang bepergian, atau ada yang malas untuk datang ke sekolah minggu, kami bawa mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau mengasihi mereka ya Tuhan, dan kami berdoa di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh kembali bersama-sama bersekutu dalam kelas sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan
kami naikkan dalam nama-Mu yang besar, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Pagi ini pelayan firman adalah Ibu Pendeta Riana Manjadewi. Untuk itu mari kita siapkan hati, pikiran kita dengan memuji Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Amin. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada siang ini. Seperti pujian yang baru kami naikkan kepadamu, urapilah kami dengan Roh-Mu, agar kami menjadi saksi-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, sementara kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami.
Sucikan dan kuduskan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh jatuh di tanah yang subur, yaitu hati kami, berakar kuat dan bertumbuh, sehingga tepat pada waktunya menghasilkan buah yang dapat menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk siang hari ini. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, Engkau yang beracara sebebas-bebasnya di ruangan ini Tuhan. Segala siasat tipu daya iblis yang mencoba mencuri benih kebenaran firman Tuhan, kami sehati kami mau patahkan, hancurkan, tundukkan, kami usir keluar dari tempat ini. Roh Kudus, Engkau menguasai tempat ini, bahkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Pimpin dan kuasai hati dan pikiran hamba dengan Roh-Mu, sehingga apa yang disampaikan berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu, dan kami yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52. Kita akan membacakan bersama-sama secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang genap. Mohon izin saya memakai terjemahan baru yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop yang akan kita baca bersama-sama ini, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Demikianlah firman Tuhan. Lukas 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkannya, terlebih yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Ya, puji Tuhan, kita sudah meninggalkan tahun 2023. 2023 sudah berakhir. Tapi kehidupan ini belum berakhir.
Mari kita bersama-sama memiliki perspektif Tuhan dalam menjalani tahun 2024. Sehingga kita tetap kuat dan kita tetap semangat untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali tahun ini, di minggu pertama ini, kalender sinode memberikan tema kepada kita semua, dari rumah Bapa misi Yesus dimulai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti kita ketahui bersama, ada masa di mana kehidupan Yesus setelah kelahirannya tidak dituliskan secara lengkap di dalam Alkitab. Dan pada bacaan kita pada pagi hari ini, kita mendapati bagaimana Yesus hidup bersama dengan Maria dan Yusuf ketika usianya sudah 12 tahun. Ketika Yesus berumur 12 tahun, di sini Yesus bersama dengan Maria dan Yusuf pergi ke Bait Allah. Usia 12 tahun bagi kebudayaan Yahudi, di mana merupakan titik balik orang sudah berhenti di masa kanak-kanak dan mereka memasuki tahap yang baru. Sehingga saat itu Yesus bersama dengan orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria pergi bersama orang-orang ke Yerusalem. Jadi peribadatan saat itu ketika ibadah-ibadah raya untuk memperingati peringatan hari-hari raya mereka dipusatkan untuk bersama-sama di kota Yerusalem. Nazaret ke Yerusalem, ya secara ukuran kalau kita Bapak Ibu googling, itu jauhnya 140 km. Tetapi kalau saya melihat dari teman penjelajah ya, dari Our Daily Bread, dituliskan 120 km. Yang jelas, jarak tempuh dari Nazaret ke Yerusalem kurang lebih 3 sampai 4 hari. Dan biasa mereka berjalan bersama-sama rombongan. Ya, kalau zaman sekarang kita berangkat sendiri-sendiri dengan alat transportasi yang ada. Ya, tetapi saat itu mereka bersama-sama berangkat karena memang demi keamanan. Mereka beribadah bersama-sama, apalagi mereka dari tempat yang jauh. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Setelah peribadatan itu selesai, pada ayat yang ke-44 kita melihat Yusuf dan Maria mencari Yesus. 1 hari perjalanan mereka berpikir ketika pulang karena berkerumun orang banyak. Mereka berpikir bahwa Yesus ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu. Sehingga setelah 1 hari mereka mulai berpikir, kemana Yesus? Dan akhirnya Yusuf dan Maria sebagai orang tua, dia kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Pada ayat yang ke-46 dikatakan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, upaya yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria menunjukkan bahwa Yesus begitu berarti dalam kehidupan mereka. Apa implikasi dalam kehidupan kita? Sebagai orang tua, anak begitu berharga dalam kehidupan orang tua. Amin. Anak itu harta yang paling berharga. Kitab Keluaran menuliskannya seperti itu. Ya, saya tentunya kita sebagai orang tua, saya juga mengalami hal itu. Apalagi ketika anak-anak masih kecil. Kalau saya mau pergi keluar kota, bepergian jauh, saya tinggalkan semua yang ada di rumah. Tetapi anak saya tenteng bawa kemana-mana. Di pikiran saya, di mana ada saya harus ada anak saya. Ya, karena apa? Memang anak adalah harta yang paling mahal yang Tuhan percayakan kepada orang tua. Oleh karena itu, Yusuf dan Maria ketika tidak mendapati Yesus bersama-sama dengan dia kembali untuk mencari. Akhirnya didapatkan. Tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-48,
Bagian B dan ayat yang ke-49, apa jawaban Yesus ketika Maria dan Yusuf menemukan dia di bait Allah? Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Bapak, ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini merupakan titik balik. Yesus saat itu berumur 12 tahun, tetapi dia sudah bisa menyampaikan kepada orang tuanya. Meskipun saat itu, pada ayat seterusnya, Maria tidak mengerti apa yang dimaksud oleh jawaban Yesus itu. Tetapi di sini apa yang tersirat dari jawaban Yesus? Bahwa Yesus lebih memprioritaskan Bapanya surgawi daripada dia memprioritaskan Yusuf dan Maria sebagai bapak jasmaninya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini merupakan titik balik di mana seperti tema kita pada pagi hari ini, bahwa dari rumah Bapa, misi Yesus dimulai. Di sini Yesus sudah menyatakan, aku ada di rumah Bapakku. Yesus adalah Tuhan. Dia memiliki khusus misi ketika dia datang ke dunia ini. Tetapi inilah keterbatasan berpikir Yusuf dan Maria. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dari perikop yang sudah kita baca bersama-sama, hal yang pertama-tama kita pelajari, apa kondisi yang terjadi ketika kita meyakini, kita melihat bahwa misi Allah itu dimulai dari rumah Bapa. Yang pertama-tama ada pemisahan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, harus ada kesiapan untuk kita merasa tidak nyaman. Bagaimana ketika Yesus tetap berdiam diri di Yerusalem, di bait Allah itu, untuk dia menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tetap ada di rumah Bapanya. Terjadi ketidaknyamanan di antara Maria dan Yusuf, sehingga dia mencari Yesus di mana keberadaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesiapan atas ketidaknyamanan diperlukan ketika kita menggenapi misi Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentunya kita membayangkan bagaimana bingungnya Maria dan Yusuf. Bukan jarak yang dekat antara Nazaret sampai ke Yerusalem. Perjalanan 3 sampai 4 hari. Buktinya apa ditulis? Ketika dia sudah berjalan 1 hari, melihat anaknya tidak ada, dia kembali setelah 3 hari, baru bertemu dengan Yesus. Yesus mulai memberikan titik cerah bahwa misi Allah dimulai dari rumah Bapanya. Rumah Allah sendiri. Di mana saat itu orang mengenal Yesus, dia sebagai anak Maria dan Yusuf. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa implikasi dalam kehidupan kita setiap hari ketika kita mulai menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, menghendaki apa yang Tuhan perkenan di dalam kehidupan kita. Seringkali terjadi ketidaknyamanan, seringkali tarik menarik di dalam diri kita antara ya dan tidak. Mau melangkah aja berat karena ada tantangan demi tantangan yang tentunya kita hadapi ketika kita berusaha menggenapi rencana Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita perlu mempersiapkan diri. Di tahun yang baru ini, gereja lokal di tempat ini diberikan tema kuat, tetap kuat dan semangat. Menghadapi segala situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, kita harus tetap kuat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Inilah
cara salah satu untuk kita mempersiapkan diri menghadapi ketidaknyamanan ketika itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terpisah dengan orang yang dekat itu bukan sesuatu yang mudah buat kita tentunya. Amin. Oleh karena itu, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Tidak selalu kita bisa bersama-sama. Di dalam gereja Tuhan, Tuhan tidak menghendaki ada golongan-golongan seperti Rasul Paulus katakan. Tidak ada golongan Apolos, tidak ada golongan Paulus dan golongan yang lain-lain. Tetapi kita semua satu di dalam Tuhan. Harus memiliki visi yang sama, bahwa semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus siap kalau kita diperhadapkan pada ketidaknyamanan ketika kita harus menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, baik saya maupun Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melangkah belajar kebenaran Tuhan, banyak hal yang seringkali menghambat, yang seringkali menghalangi kita untuk kita maju di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk memulai misi perlu kesiapan dalam menerima kondisi yang tidak enak sekalipun. Hal yang kedua dari apa yang telah kita bacakan bersama-sama, kita harus mau melakukan perubahan pikiran. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ini ayat hafalan ya, tentunya buat kita semua. Di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Ya, ini ayat hafalan untuk anak-anak Tuhan tentunya. Ketika kita belajar bersama-sama bagaimana kita menaruh pikiran kita seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Rasul Paulus tuliskan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita lakukan ketika kita memaknai dari tema kita pagi hari ini, yaitu dari rumah Bapa misi Yesus dimulai. Hal yang kedua yaitu kita harus merubah pola pikir kita. Bagaimana kita dapat menggenapi misi Allah? Yang lebih dulu adalah bagaimana kita mengubah pikiran kita untuk kita beranjak dari zona nyaman. Orang yang ada di zona nyaman itu adalah titik yang paling berbahaya bagi orang itu. Amin. Orang yang ada di titik zona nyaman kadang-kadang sudah terlalu nyaman sampai lengah. Tidak buat apa-apa lagi. Karena merasa semuanya sudah baik-baik saja. Merasa semuanya sudah cukup untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau menggenapi misi Tuhan di dalam kehidupan kita, itu dimulai dari rumah Allah. Maksudnya apa? Kita harus keluar dari zona nyaman kita, meninggalkan kedagingan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Janganlah kita serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Berbicara tentang misi, kita harus tahu apa itu kehendak Allah. Satu jiwa begitu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan tidak pusing dengan jumlah, betul? Tetapi yang Tuhan inginkan, kita ikut Tuhan benar-benar menjadi orang yang berkualitas.
Orang yang mempunyai bobot iman yang benar-benar, betul-betul bermakna di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita diam saja karena kita Tuhan tidak pusing dengan jumlah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita selalu berdoa, Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk mereka percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena seperti firman Tuhan katakan, pada saatnya setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi satu buat kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, satu jiwa begitu berharga bagi Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengubah pola pikir kita. Pada perayaan Natal, tanggal 17 Desember yang lalu, suatu teguran buat kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita diingatkan, bagaimana dengan jemaat persekutuan? Bagaimana dengan misi yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap tenang-tenang saja sampai di sini? Masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan kita. Amin. Oleh karena itu, dari tempat ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita mengubah pola pikir kita, melihat betapa berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita belum bisa pergi keluar sana, tapi kita masih melihat bangku-bangku kosong yang perlu dipenuhi dengan jiwa-jiwa, dengan saudara-saudara kita yang lama mungkin tidak datang ke gereja. Jujur saya secara pribadi kalau sendiri saya tentu tidak mampu. Tetapi dengan bergandengan tangan, sehati bersama-sama, seperti yang senantiasa kita doakan, membutuhkan kesehatian untuk kita menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengubah pola pikir kita. Kalau kita melihat Maria dan Yusuf, dia bingung, dia tidak tahu apa yang Yesus katakan. Tetapi Yesus memprioritaskan Bapaknya. Bagaimana kita dapat mengubah pola pikir kita? Satu, ketika kita melekat erat kepada Bapa. Amin. Seperti berita anugerah kita pada pagi hari ini. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk merubah pola pikir kita, kita harus melekat erat kepada Dia. Firman Tuhan ini seringkali mengingatkan kita. Marilah dengan kemampuan Roh Kudus, kita minta dimampukan untuk kita terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Semakin melekat erat kepada Dia. Karena firman Tuhan menulis, di luar engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kuncinya untuk merubah pola pikir kita ketika kita melekat erat dengan Dia. Terus bersekutu dengan Dia, melalui firman-Nya, memuji memuliakan Dia, berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Ini dapat mengubah pola pikir kita sehingga kita tahu bahwa hidup kita ada dalam rencananya. Pola pikir kita diubahkan seperti halnya Yesus yang tanpa memberitahu orang tuanya, dia tinggal di rumah Bapaknya. Dia memprioritaskan hubungannya dengan Tuhan lebih dulu. Dengan Bapaknya yang mengutus dia ke dunia ini. Dia bersoal jawab dengan para guru agama. Bersoal jawab dengan para imam di bait Allah itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama terus memprioritaskan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kita melekat erat kepada Dia. Melekat erat dengan Dia. Dengan bagaimana caranya? Satu, dengan firman Tuhan. Karena melalui kebenaran firman Tuhan ini dibukakan semua rahasia-rahasia yang dapat mengubahkan pola pikir kita. Amin.
menjadi pertanyaan buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah berapa lama kita mengikut Yesus? Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Dia di dalam kita membangun hubungan intim melalui kebenaran firman-Nya dari hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah ketika kita menyadari bahwa misi itu dimulai dari rumah Bapa. Rumah Bapa di mana ada banyak makanan, yaitu makanan rohani. Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga dapat mengubahkan cara berpikir kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita melihat di mana Tuhan tempatkan kita. Baik di marketplace di mana Tuhan menempatkan kita untuk bekerja. Baik di tengah-tengah keluarga kita. Baik di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita memiliki misi khusus dan misi itu dimulai dari rumah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, seperti Yesus, kalau kita melihat Yesus, ketika kita merubah pola pikir, itu sesuatu yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Yesus dibesarkan di keluarga yang melayani Tuhan. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang taat. Amin. Bagaimana peristiwa kehamilan Maria ketika dia dipercaya Tuhan untuk mengandung dari buah Roh Kudus? Apa yang dikatakan di terakhir antara percakapan malaikat Maria dan Yusuf, Maria dan malaikat Tuhan, dikatakan apa? Jadilah seperti apa yang kau kehendaki, karena aku ini hamba-Mu. Demikian Yusuf, karena bagi Maria bukan sesuatu yang mudah bagi seorang dara yang belum pernah menikah, tetapi hamil. Bisa jadi penghakiman sosial di kebudayaan Yahudi saat itu, hukuman mati, dia harus mati. Dengan diam-diam, karena Yusuf adalah orang yang begitu lembut hatinya, dengan diam-diam dia mau meninggalkan Maria. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk menggenapi rencananya, berbicara kepada Yusuf, jangan tinggalkan Maria, dan Yusuf taat. Yesus dibesarkan dalam keluarga yang taat, keluarga yang melayani Tuhan. Terbukti setiap tahun mereka pergi dari Nazaret ke Yerusalem untuk beribadah bersama-sama di Bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat hal ini, bagaimana kira-kira hal yang terjadi antara Yesus, apa yang dihadapi oleh Yesus ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyeimbangkan antara orang tua jasmani dan orang tua, yaitu Bapaknya sendiri, Bapa surgawi, bukan sesuatu yang mudah. Amin. Bagi Yesus yang saat itu betul-betul sebagai manusia 100%, tetapi dia juga 100% sebagai Allah, tidak mudah bagi dia. Karena dia juga harus memberikan pengertian kepada Maria dan Yusuf beserta saudara-saudara yang lain, bahwa dia juga sebagai anak. Oleh karena itu tidak mudah. Ketika kita mulai mengubah pola pikir kita untuk kita menjadi selaras dengan firman-Nya, itu sesuatu yang tidak mudah. Oleh karena itu, di awal tadi poin yang pertama saya katakan, kita harus siap dengan keterpisahan. Kita harus siap menanggalkan kedagingan kita. Demikian juga ketika kita mulai merubah pola pikir kita, tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena saat itu Yesus harus menghadapi bagaimana dia menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan dia terus membangun hubungan intim dengan Bapa surgawinya di Bait Allah. Tetapi Bapa jasmaninya mengajak dia pulang ke Nazaret. Tentunya ini sesuatu yang tidak mudah. Demikian juga untuk kita semua. Ketika kita mulai merubah pola pikir untuk kita selaras dengan kehendak Tuhan, untuk kita taat akan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini membutuhkan proses yang tidak mudah. Amin.
Tetapi hidup adalah satu proses untuk kita menggenapi rencana Tuhan. Oleh karena itu, mari kita ikuti proses yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Melalui terus mau berubah dan berubah. Supaya apa? Rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita bermisi bagi Dia digenapi. Hal yang ketiga yang perlu kita pelajari bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang ketiga adalah respon. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, panggilan pelayanan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya respon. Oleh karena itu, kalau kita bertitik tolak pada kekhawatiran Maria, ketika Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, justru ini membuat Yesus mulai menunjukkan bahwa prioritas yang utama adalah hubungannya dengan Bapa. Di awal sudah saya sampaikan, ini adalah satu respon di mana hubungan dengan Bapa ini yang terutama yang harus dilakukan. Jadi kita belajar bersama-sama bagaimana Yesus belajar taat dengan keadaan ini. Ketika Dia harus menyeimbangkan antara keadaan Dia sebagai manusia yang sesungguhnya memiliki misi khusus untuk keselamatan saya dan Bapak Ibu Saudara serta dunia ini. Di sisi lain, Dia sebagai anak dari Maria dan Yusuf. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus tetap ikut pulang. Ketika Yusuf dan Maria datang ke bait Allah, Yesus tetap ikut pulang ke Nazaret. Seperti yang kita baca bersama-sama. Ini menunjukkan apa? Yesus mengajar kepada kita T-A-A-T, taat. Karena secara manusia Dia sebagai anak Maria dan Yusuf. Inilah respon. Dari setiap panggilan misi tidak ada yang melebihi dari ketaatan. Kalau kita belajar balik kepada kejatuhan manusia dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga, karena ketidaktaatan manusia, akhirnya manusia jatuh dalam dosa dan keluar dari Taman Eden. Amin. Demikian juga bagaimana respon kita ketika Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anaknya melakukan misi bagi kerajaannya, melihat jiwa-jiwa yang masih banyak yang terhilang, yang masih banyak membutuhkan uluran tangan kasih kita. Satu kuncinya taat. Ketaatan dimulai ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk taat itu tidak mudah Bapak Ibu. Saya punya kesaksian, mungkin sudah berkali saya ungkapkan di tempat ini. Kesaksian saya taat untuk saya melayani di tempat ini. Saya diperhadapkan pada dilema yang begitu berat saat itu. Di sini ada Ibu Pendeta Arlen, yang saya menerima tongkat estafet dari beliau. Tepat tahun 2020, tinggi-tingginya COVID. Saya harus memutuskan untuk saya ada di tempat ini. Sementara suami saya jauh ada di Pontianak, juga untuk melayani pekerjaan Tuhan melalui pekerjaannya. Bukan sesuatu yang mudah buat saya. Tetapi kasih karunia Tuhan, belajar taat. Ketika taat ada harga yang harus dibayar. Belajar takut akan Tuhan. Menjalani semuanya berjalan seiring dengan apa yang Tuhan mau. Memerlukan bayar harga yang tidak mudah bagi saya. Banyak pertanyaan-pertanyaan berderet waktu itu saya deretkan di dalam pokok doa saya. Kira-kira mampu atau tidak Tuhan. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang dipilih, Tuhan, untuk saya melayani dengan sepenuh waktu kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Suami juga menyampaikan, kalau saya harus memilih, saya memilih saya dan anak-anak untuk
bersama-sama ada di Pontianak. Dia sudah berkali-kali berusaha mencari sekolah baik untuk yang kecil maupun untuk yang besar. Tetapi dalam pencarian ini justru dia menjadi stres dan sakit, Bapak Ibu. Tidak bisa saya hubungi, diare dan muntah-muntah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kami berkomunikasi, kami bicarakan ini secara serius, hanya satu yang dia sampaikan, saya takut akan Tuhan. Kamu sebagai hamba Tuhan, kerjakan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk melayani. Ketika dia menyampaikan hal seperti ini, saya posisi sebagai istri, bagaimanapun juga pingin dia didampingi oleh istrinya. Tetapi karena ada kekuatan yang disampaikan, saya takut akan Tuhan, kerjakan apa yang menjadi bagianmu karena kamu hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, taat memerlukan bayar harga yang tidak mudah. Dalam situasi yang seperti itu, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada saya. Kalau saya boleh berdiri saat ini, melayani dengan tetap bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu Saudara beri kemuliaan bagi Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi karena saya belajar taat misi Tuhan. Saat itu pandemi, ibadah pun belum dilakukan secara tatap muka. Ketika saya ditabiskan menjadi pendeta, gembala sidang di tempat ini, tidak ada jemaat yang harus bertemu setiap minggu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, saya masih berdiri di tempat ini. Dan pandemi pun sekalipun Mas Wib sempat terpapar sampai sekian lama dia harus karantina, sampai hari ini Tuhan tetap melindungi saya. Supaya apa? Pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Sudah cukup suamimu saja. Kamu tetap, meskipun saya 1 bulan tidak bisa datang ke gereja, karena saya pun ikut di karantina. Tetapi semuanya boleh berjalan atas kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus baik. Oleh karena itu, kalau kita bersama-sama pada pagi hari ini, belajar diberikan tema oleh Tuhan. Mari, bahwa dari rumah Bapa misi Yesus dimulai. Rumah Bapa. Kita tidak berbicara tentang gedung gereja ini. Kita pun adalah bait Allah. Bait Allah yang hidup. Dimulai dari mana misi itu? Dari diri kita. Dengan kita betul-betul menyiapkan diri kita. Menghadapi apapun yang harus kita hadapi, kita percaya. Ketika Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anaknya, Dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Karena semuanya untuk kemuliaan namanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, jangan pernah ragu. Mari kita terus mengubah pola pikir kita. Ikut Yesus, terus progresif, terus berkualitas. Maka dari itu saya katakan bahwa hidup ini adalah satu proses. Karena hidup ini adalah perjalanan. Untuk kita berproses semakin hari, semakin mendekati kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Sebab Tuhan katakan, jadilah sempurna sebab aku sempurna. Apa yang lebih dulu Tuhan proses dalam kehidupan kita? Karakter kita. Amin. Untuk kita melayani Tuhan itu, apa yang pertama-tama? Karakter Bapak Ibu. Karena sebenarnya kalau kita belajar dari Matius sampai dengan Yohanes khususnya, Injil, kita belajar tentang karakter Yesus. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, yang dibentuk Tuhan pertama kali adalah karakter kita. Karena hidup kita adalah kesaksian. Supaya dimanapun kita berada, kita membawa misi Allah. Dari mana? Dari rumah Bapa. Diri kita adalah rumah Bapa. Amin. Amin. Jangan ada yang ragu-ragu bahwa diri kita ini adalah bait Allah. Karena barang siapa yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus sudah tinggal bersama-sama dengan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan jalankan. Jangan terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Saya pun mengalami hal seperti itu. Kita melihat tujuan Tuhan, bahwa kita ada untuk memuliakan nama Dia. Amin.
Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Masing-masing kita, saya dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama bertanya dalam diri kita masing-masing. Bagaimana ketika kita memulai tahun 2024 ini? Sudahkah kita membangun dalam keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang melayani Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang memampukan kita melakukan yang terbaik? Kalau kita jelas tidak mampu berbuat baik karena kita penuh dengan dosa. Tetapi kalau kita berbuat baik, itu adalah satu kesaksian bahwa Allah yang ada di dalam kita, Roh Kudusnya itu hidup. Amin. Pertanyaan yang ketiga, sudahkah kita menjadi kekasih Allah? Bapak Ibu, menjadi kekasih Allah itu begitu indah. Kenapa saya bisa sampaikan seperti ini? Kalau kita seringkali menyanyikan pujian, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku berharap padamu, dan seterusnya. Benarkah Yesus jadi kekasih kita? Kalau namanya orang yang sedang menjalin hubungan dalam kasih, apalagi seorang kekasih dengan kekasihnya yang lain, ya, itu senantiasa ingin berkomunikasi, ya, senantiasa ingin bercakap-cakap. Karena apa, namanya juga kekasih, selalu ingin memberi dan menerima. Saya kalau telepon, video call saya sama anak-anak, video call bersama-sama bisa 3-4 jam. Karena apa? Kami saling mengasihi. Karena inilah cara kami untuk terus membangun hubungan, sekalipun jarak dan waktu itu dipisahkan. Lautan, cukup jauh. Tetapi komunikasi itu sesuatu yang penting. Demikian juga kita dengan Tuhan. Komunikasi dengan Dia itu yang akan membangun kita terus menyadari bahwa kita ini adalah kekasih-kekasih Tuhan. Betapa luar biasanya Dia, ya, sehingga ketika kita menyanyi Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku berharap padamu, itu benar-benar kita meyakini bahwa Dia kekasih kita dan kita rindu Dia memenuhi, memuaskan, menyenangkan hati kita. Amin. Biar ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Apakah benar-benar kita sudah menjadi kekasih Allah? Sehingga ketika kita sudah menyadari bahwa kita kekasih Tuhan, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ada kerinduan di hati kita. Supaya orang lain juga bisa menikmati hubungan yang indah dengan Dia, menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengawali tahun 2024 ini, marilah kita mempersiapkan diri untuk kita bermisi bagi Yesus Kristus, menjadi kesaksiannya, menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya bangku-bangku yang kosong di tempat ini Tuhan penuhi, semakin hari semakin banyak orang yang cinta Tuhan. Tidak hanya bikin panas bangku gereja, tetapi mereka yang benar-benar rindu dan haus serta lapar akan Allah. Sehingga mereka tumbuh dalam menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas, yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Sehingga dari tempat ini kembali ada dibangun jemaat-jemaat yang baru. Mungkin saya sudah tidak ada di sini, tapi biar dari tempat ini ada orang-orang yang berkualitas, rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun Tuhan utus. Amin. Marilah kita bangun diri kita untuk kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Jangan lupa terus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena dengan hubungan intim dengan Tuhan, kita dapat melangkah bersama dengan Dia. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum saya menutup firman Tuhan ini, saya akan membacakan ayat yang ke-52 dari bacaan kita pada pagi hari ini. Seperti apa Yesus dalam pelayanannya. Sehingga
Firman Tuhan ini menulis, Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mari kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin dikasihi Tuhan dan semakin dikasihi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus belum selesai mengerjakan bagian-Mu dalam pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu ya Tuhan, kerjakan bagian-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap firman Tuhan yang ditaburkan kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-Mu. Biar kami tetap hidup dalam kerendahan hati sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga misi-Mu bagi kerajaan-Mu boleh tergenapi melalui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang kepadanya kami percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pokok doa syafaat, kita angkat pujian Bumi Penuh Kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Mari sehati kita angkat doa syafaat ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan. Apapun pelayanan yang dilakukannya, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, tahun ini kami bangsa Indonesia memasuki tahun politik. Oleh karena itu kami mohon kasih karunia Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, belas kasihan-Mu ada di atas bangsa ini. Oleh karena itu secara khusus kami berdoa untuk masa-masa menjelang pemilu ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk ketua-ketua partai politik yang ada di negeri ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya hati mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Roh Kudus boleh mengarahkan hati mereka, supaya sebagai pimpinan-pimpinan partai yang ada, mereka boleh membawa dampak damai sejahtera untuk seluruh negeri ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya akan firman-Mu, bahwa hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan, dan kemana saja Engkau ingin mengarahkannya.
Oleh karena itu kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya mereka benar-benar tahu bagaimana sebagai seorang pemimpin mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya memimpin partai yang Tuhan percayakan kepada mereka. Demikian juga kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo di ujung pemerintahannya. Di ujung masa pemerintahannya ini kami serahkan beliau ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengabdiannya bagi bangsa dan negara ini. Banyak hal sudah dilakukannya. Oleh karena itu Engkau tetap melindungi Bapak Joko Widodo beserta dengan keluarganya ya Tuhan. Kesehatan dan kekuatan Tuhan berikan kepadanya. Bahkan hikmat dan marifat di ujung pemerintahannya ini Tuhan memberikan ketetapan yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga beliau dapat memutuskannya secara benar. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa pada saat ini, menyerahkan TNI dan Polri kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, sebagai lembaga yang Tuhan percayakan membawa keamanan bagi seluruh bangsa ini. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan untuk setiap jajaran TNI dan Polri yang ada di bangsa ini. Tuhan, Engkau Allah yang mengurapi keberadaan mereka semua pemerintahan negeri ini. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk organisasi-organisasi intoleran yang berusaha mengambil kesempatan dalam situasi-situasi seperti ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami tundukkan, kami patahkan, kami hancurkan segala kekuatannya yang ingin memporak-porandakan damai sejahtera Allah bagi bangsa ini. Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk paham-paham radikal dan terorisme yang berusaha juga mengguncang damai sejahtera yang ada di bangsa ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan boleh melawat mereka, sehingga mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari bangsa ini. Mereka juga dapat membawa damai sejahtera bagi bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini menyerahkan akan daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah memulihkan baik itu kerusakan infrastruktur maupun kerusakan dan mental daripada orang-orang yang menghadapi bencana ini secara langsung. Tuhan, mari Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan sendiri yang akan ikut campur dalam hal ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk perdamaian dunia. Secara khusus kami tetap berdoa untuk Ukraina dan Rusia, dan kami berdoa untuk Israel serta melawan gerakan teror yang ada di jalur Gaza. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah boleh melawat dunia ini Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus saat ini menyerahkan Sinode GKOI. Kami serahkan Bapak Ketua Umum Bapak Pendeta Ronald Manalu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati beliau dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga boleh membawa Sinode GKOI ini untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Ana Angkau, Ibu Endang Sujaryono. Bahkan kami bersyukur untuk anak-Mu Orlando yang sudah kembali bersama-sama dengan kami Tuhan. Kalau bahkan ada saudara-saudara kami yang kami tidak bisa sebutkan namanya dan saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan, mari Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga di waktu-waktu yang akan datang mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk yang bergumul tentang masalah ekonomi, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, sehingga Tuhan membuka jalan bagi mereka, untuk mereka dapat dipenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Yesus Kristus. Yang bergumul dalam pekerjaan, yang bergumul dalam teman hidup, bahkan yang bergumul untuk studi mereka, bahkan pergumulan-pergumulan lain yang tidak terucapkan,
Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang menjadi pengharapan bagi mereka, dan biarlah mereka tetap menyimpan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari, beriman penuh kepadamu bahwa sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, dan sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan mereka. Dan mereka menyadari melalui pergumulan ini Tuhan menghendaki mereka untuk mencari dulu Tuhan dan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan melalui setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan memiliki rencana yang baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, oleh karena itu Tuhan melawat mereka, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau ada di antara jemaat-jemaat Tuhan, kami melihat beberapa anak-anak-Mu tidak bersama-sama dengan kami. Kami serahkan mereka yang dalam pergumulan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Untuk mereka yang sedang bepergian keluar kota, Tuhan lindungi dan sertai. Tuhan memberkati sampai mereka kembali lagi dalam aktivitas mereka di negeri ini. Demikian juga ya Tuhan, untuk mereka yang sengaja menjauh dari persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara seiman, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belas kasihan-Mu melawat mereka sehingga mereka kembali menyadari bahwa Engkaulah kebutuhan yang terutama dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat kembali bersekutu bersama-sama di tempat ini. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan sudah memasuki dalam usia emas. Biarlah Tuhan tetap karuniakan kesehatan yang melimpah, semangat yang tetap dalam mengiring Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan jemaat Tuhan yang sudah dikarunia usia emas ini dengan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Pada tanggal 1 Januari, Ibu Nuri Hermila, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan pada tanggal 2 Januari, Bapak Diakon Ferry Gultom. Kami serahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah mereka senantiasa diberkati dalam segala hal. Tuhan buat berhasil dan beruntung segala apa yang dikerjakannya, dan Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing menjadi keluarga yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk pelayanan di tempat ini. Hamba-Mu sebagai gembala sidang bersama dengan majelis jemaat, pengurus komisi, dan juga seluruh jemaat Tuhan, satukanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh menangkap isi hati-Mu dan melakukan apa yang Tuhan perkenankan. Oleh karena itu, dalam bulan-bulan ini, yang mana kami akan menyusun program kerja dalam tahun 2024 ini Tuhan, kami mohon hikmat dan tuntunan Tuhan, sehingga kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan karena kemauan kami sendiri, tapi melalui setiap program-program kerja yang ada, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan seluruh keluarga dari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan sendiri yang terus menyertai dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk lingkungan gereja tinggal di tempat ini Tuhan. RT 01 RW 06B kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pakai kami untuk kami memancarkan sinar kasih Tuhan, memancarkan damai sejahtera Tuhan untuk tetangga kanan kiri muka belakang gereja ini. Sehingga melalui keberadaan gereja ini Tuhan, ada damai sejahtera di lingkungan di mana kami berada di lingkungan ini. Demikian juga untuk lingkungan tempat tinggal kami masing-masing Tuhan, pakai kami untuk menjadi lilin dan menjadi garam yang menggarami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, bahkan kami berdoa untuk anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat, yang akan memulai pelajaran mereka di minggu-minggu ini. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, kecerdasan, dan kepintaran, sehingga melalui prestasi mereka nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang sedang menikmati liburan, kiranya dapat memanfaatkan liburannya dengan baik dan tetap dalam hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami ini Tuhan. Banyak pergumulan-pergumulan kami yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tapi Tuhan mengenal kami lebih daripada kami kenal diri kami sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami yang jauh dari sempurna ini dalam doa sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu." Dan sementara Bapak Ibu maju membawa persembahan ke depan, kita akan memuji Kita Dipilih dari Segala Bangsa. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi kita naikkan, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami telah mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami
Selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, dengan kerendahan hati kami memohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kami akan sampaikan tambahan warta untuk 7 Januari 2024. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Riana Manjadewi atas pemberitaan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu, keluarga, dan pelayanan. Yang kedua adalah berita duka cita. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Ibu Sudina Telam Banua, ibu mertua dari Penatua Soni Nainggolan, ibunda terkasih dari Ibu Yurni Gea, pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 jam 1.35 siang pada usia 79 tahun. Rumah bertempat di Jalan Tuada Daili, Bawo Desolo, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Untuk itu kami atas seluruh keluarga besar Jemaat Gereja Kristen Ekumen Indonesia Jemaat Persekutuan turut sepenanggungan, kiranya Ibu Yurni Gia beserta keluarga besar diberikan kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Yang ketiga adalah Sinode GKUI menerbitkan kalender dinding 2024 dengan penggantian biaya produksi sebesar 55.000 per eksemplar. Jika ada jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi majelis jemaat. Ini adalah tampilan dari kalender yang diterbitkan oleh Sinode Gereja. Jadi pada setiap bulannya di situ ada terdapat gambar dari baik jemaat maupun majelis maupun dari gembala sidang dari masing-masing Gereja Kristen Ekumene yang merupakan anggota dari GKUI seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah kami sampaikan bahwa sakramen baptisan dilakukan pada setiap bulan. Dan jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilakan untuk mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah minggu ini dengan hidup bertekad terus dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Untuk itu kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa berkat, saya rindu kita sehati bersama-sama berdoa untuk keluarga Bapak Sony Nainggolan atas dipanggilnya Ibunda terkasih Ibu Yurni. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa saudara kekasih kami, keluarga Bapak Sony Nainggolan, atas dipanggilnya Ibunda dari Ibu Yurni di kota Gunung Sitoli. Tuhan, Engkau Allah yang memberikan penghiburan dan kekuatan untuk seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Kami percaya Roh Kudus-Mu semakin meneguhkan bahwa mereka hanya terpisah sementara, dan pada tepat waktunya nanti akan dikumpulkan bersama-sama dalam kemuliaan-Mu. Kami secara khusus mendukung Ibu Yurni yang akan kembali ke Jakarta pada hari Selasa nanti. Perjalanan dari Nias sampai ke rumah dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan kembali Ibu Yurni dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan bersekutu bersama-sama dengan kami sebagai keluarga Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan biarlah terus kita dipakai Tuhan menjadi anak-anak-Nya yang berdampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita sama-sama angkat pujian. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga
Silakan duduk dan saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Jangan bekerja kerendahan.